Shalom wanita yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita ada bersama-sama dengan Ibu Winter di dalam ibadah wanita kali ini. Ya, kita mau tetap bersukacita bersama-sama bahwa di dalam Tuhan ada penyertaan yang luar biasa. Bahkan di dalam rumah tangga Anda masing-masing pun kita semuanya tidak akan terlewatkan oleh penyertaan Tuhan, karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan anak-anaknya yang mengasihi Dia. Mari kita naikkan pujian bagi Dia. Penyertaan-Mu sempurna. Jalan Tuhan tidak pernah terselami atas hidup kita, dan kita percaya kuasa-Nya akan terus kita nikmati setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Sebab besar kuasa-Mu di dalam hidup kami. Kau nyatakan penyertaan-Mu bagi kami semuanya. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau naikkan pujian hanya bagi Engkau. Jalan kita terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana
bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi mari kita bersama-sama menaikkan Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, khususnya kepada kaum wanita yang ada di tempat ini bersama-sama dengan saya, juga wanita yang ada di rumah masing-masing, saya mengucapkan selamat Hari Kartini. Selamat menikmati semangat yang terus baru di dalam kehidupan kita. Ya, bersama dengan Ibu Peter kita menikmati ibadah kita bersama hari ini dengan sukacita dan semangat yang baru. Sebelum kita akan melanjutkan puji-pujian kita, saya ingin bersama-sama mengajak kita untuk ngobrol terlebih dahulu bersama dengan Ibu Peter ya. Ibu Peter, apa kabar? Puji Tuhan, sangat baik. Puji Tuhan, kalau Ibu Peter baik, sehat, semangat, sukacita. Saya percaya wanita yang ada di rumah juga semuanya semangat dan penuh dengan sukacita. Ibu Peter, bagaimana selama ini ketika menghadapi situasi social distancing bersama-sama dengan keluarga? Kira-kira apa yang terjadi? Melayani suami, Ya. melakukan pekerjaan rumah tangga. Puji Tuhan. Sukacita. Puji Tuhan. Jadi Ibu Peter melakukan pekerjaan di rumah seperti biasa, melayani suami dengan penuh sukacita ya. Itulah peran kita sebagai seorang wanita. Ada semangat perjuangan yang begitu besar yang ada di dalam diri kita sebagai wanita ya, karena tentunya ada Roh Allah yang menyertai kita sehingga semangat dan sukacita itu boleh terjadi dalam diri kita. Haleluya. Apapun keberadaan kita ya, dimanapun kita berada, apapun yang sedang terjadi dalam diri kita, percayalah bahwa di dalam segala situasi dan kondisi bersama dengan Tuhan, kita tetap akan bisa menjadi penolong bagi keluarga kita, bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Sebab kita percaya bahwa hidup ini harus jadi berkat. Yuk kita naikkan pujian ini bersama-sama. Hidup ini hanya sementara, dan karena hidup ini hanya sementara, pastikan hidup kita sama-sama bisa jadi berkat dan nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya
dimanapun kita berada. Dan hari saya mengajak kita semua yang ada di rumah, kita akan bersama-sama satukan hati untuk berdoa. Kita akan berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk situasi yang sedang terjadi, dan kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita juga akan berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Nanti Ibu Peter bisa angkat di dalam doa untuk pokok doa ini. Kita akan berdoa, mari kita satukan hati dalam doa. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Kembali sore hari ini kami datang ke hadirat Engkau, mengucap syukur dan terima kasih buat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, pemeliharaanmu, berkat-berkat-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih kalau sore hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Amin. Sungguh semua ini hanya oleh kemurahan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami para wanita akan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau mau tanamkan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Biar firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kami dan terang jalan kami ya Bapa. Teristimewa Tuhan, mampukan kami para wanita Tuhan untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh tahu Tuhan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami ini ya Tuhan, supaya kami boleh masuk perkenanan-Mu yang sempurna ya Bapa. Terima kasih Bapa, teristimewa hamba-Mu sebentar yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran, biarlah setiap firman yang ditaburkan tidak sia-sia ya Bapa, tetapi boleh membawa berkat bagi kami semua ya Bapa. Tuhan, ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan kami anak-anak-Mu. Bawalah kami Tuhan senantiasa berjalan di atas kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu kekal selama-lamanya. Tuhan, sore hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, kalau hari-hari ini sedang terjadi Tuhan COVID-19 Tuhan, banyak anak-anak-Mu Tuhan yang meninggal Tuhan. Tuhan, kami hanya mohon belas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tolong ya Tuhan. Karena semua yang ada di muka dunia ini Tuhan, Engkau yang pegang kendali Tuhan. Tuhan, tolong Kau lenyapkan segala COVID-19 ini Tuhan, supaya kami boleh beraktivitas kembali seperti semula. Kami boleh kembali beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Pak Jokowi berserta bawahnya Tuhan. Kau akan berikan ekstra kekuatan, kesehatan yang dari Engkau Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga Pak Jokowi bersertanya mampu melakukan ya Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu yang terbaik ya Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberi mujizat pada mereka ya Bapak. Terus pujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, kalau sekarang kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan, kami percaya Engkau akan menguatkan setiap kami para wanita Tuhan, menjadi wanita yang kuat, yang tangguh, jadi penolong bagi suami dan anak ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami hari ini. Tuhan, kalau sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, sekali lagi Tuhan, Kau tanamkan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing, biar firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Bapak. Segala sembah, syukur, puji, hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom wanita yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita sedang ada di alam terbuka begitu ya. Jadi nanti kalau andai kata terdengar suara-suara yang lain dari suara saya, anggap itu sebagai sebagai pengisi aja ya. Jangan fokus kepada suara yang lain, tetap fokus kepada suara saya supaya wanita tetap ada di dalam jalur kebenaran firman Tuhan. Kita tetap fokus kepada firman Tuhan. Sekali lagi saya mau mengucapkan selamat memperingati Hari Kartini, harinya para wanita gitu ya. Kemarin kita sudah memperingatinya dan hari ini kita boleh bersama-sama, terus khususnya saya mengucapkan selamat kepada para wanita yang ada di rumah. Kenapa?
Hari ini kita sedikit memetik sebuah pelajaran dari yang namanya Ibu Kartini ya. Ada apa sesungguhnya dengan beliau? Beliau ini adalah seorang pejuang wanita yang memiliki kekuatan pengaruh begitu ya. Bagaimana dengan gigihnya dia itu berjuang untuk emansipasi wanita pada zamannya. Dan hari ini kita pun masih terus mengenang perjuangan Kartini atas setiap perjuangan yang beliau lakukan. Ada hal yang begitu luar biasa dan istimewa dari pribadi Kartini. Dan hari ini saya juga rindu para wanita yang ada di rumah bersama dengan saya yang ada di tempat ini ya. Kita juga akan memiliki kekuatan pengaruh yang sama sebagai seorang wanita. Karena Allah menyertai kita semuanya. Puji Tuhan, tema firman Tuhan saat sore hari ini adalah kekuatan pengaruh. Di mana yang namanya pengaruh itu berbicara kuat kepada setiap orang yang ada. Begitu ya. Kita mau dasari firman Tuhan saat ini bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Wanita bisa baca Matius 25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Di sana menceritakan mengenai perumpamaan tentang talenta. Bagaimana Allah itu memberikan seorang tuan memberikan kepercayaan kepada para hamba-hambanya. Ada yang diberikan kepercayaan 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Begitu ya. Wanita bisa baca di rumah masing-masing. Saya akan berikan kesempatan ya, kita akan baca beberapa ayat saja. Ayat 14 kita akan baca. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri dan memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Firman Tuhan di sini sangat jelas ya, berbicara mengenai seorang hamba yang diberikan sebuah kepercayaan oleh yang namanya tuannya. Wanita yang dikasih Tuhan, hal yang pertama yang kita perlu belajar di dalam kekuatan pengaruh adalah melalui ayat ini adalah berdasarkan apa Tuhan itu memberikan jumlah yang berbeda. Tadi kita baca di ayat yang ke-15 bahwa sang tuan itu memberikan talenta yang berbeda-beda kepada para hamba-hambanya. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Namun kita perlu tahu, kenapa kok tuan ini memberikan talenta itu nggak sama kepada para hambanya? Kenapa kok nggak semuanya rata 5 talenta atau 2 talenta atau semuanya 1 talenta saja? Kenapa kok dibedakan? Hari ini jawabannya boleh kita baca di dalam ayat yang ke-15 bagian yang terakhir ya, mulai dari kata masing-masing. Kita baca masing-masing menurut kesanggupannya. Firman Tuhan katakan ya, seorang diberi 5 talenta, seorang diberi 2 talenta, seorang diberi 1 talenta. Firman Tuhan katakan masing-masing menurut kesanggupannya. Nah, hari ini kita mengerti bersama-sama ya, ada apa di balik yang namanya perumpamaan talenta dengan kekuatan pengaruh. Kita mau belajar terlebih dahulu mengenai yang namanya talenta. Wanita yang dikasih Tuhan, apa sih ukuran pertanggungjawaban seorang hamba kepada Tuhannya? Ya, ketika kita berbicara mengenai hamba dan tuan yang diberikan kepercayaan 5, 2, dan 1 talenta, kita tahu dasar seorang tuan memberikan kepercayaan kepada hambanya itu yang pertama adalah karena kesanggupan mereka. Seorang tuan itu ngerti hamba si A, oh dia sanggup mengelola 5 talenta. Hamba yang kedua, oh dia hanya sanggup mengelola 2 talenta saja. Hamba yang pertama dia sanggup mengelola hanya 1 talenta saja. Dan pelajaran yang kedua, ukuran pertanggungan jawab seorang hamba kepada Tuhan ya. Kita mau lihat ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta.
Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Wanita yang dikasihi Tuhan, ukuran pertanggungan jawab seorang hamba kepada tuannya yaitu dia bisa menjalankan apa yang dipercayakan oleh tuannya. Begitu. Lantas kemudian bagaimana seorang tuan ini memandang pekerjaan yang dilakukan oleh hambanya? Begitu. Kita baca ya ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama. Lama sesudah itu pulanglah tuan. Hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat 22 dan ayat yang ke-23 kejadiannya juga sama demikian. Seorang yang dipercayakan 2 talenta mengupayakan yang namanya 2 talenta itu sehingga dia juga mengalami perkembangan. Dia dapat laba 2 talenta juga. Dan hal yang sama dikatakan oleh seorang tuan ini kepada 2 hamba ini. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi ketika kita diberikan sebuah kepercayaan oleh Tuhan untuk mengelola yang namanya talenta, dan kita berhasil mengelola talenta tersebut, Tuhan kita berkata, hai hambaku yang baik dan setia, baik sekali perbuatanmu. Engkau telah kupercayakan perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu kepercayaan perkara-perkara yang besar. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan yang berikutnya adalah Tuhan berkata kepada kita, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ini yang dilakukan seorang tuan ketika memandang hambanya mengerjakan apa yang dia bisa kerjakan. Yang ketiga, apa yang dilakukan hamba yang diberikan 1 talenta. Wanita mungkin bisa wanita mungkin bisa berpikir di dalam hatinya karena sudah membaca ayat tadi begitu ya. Yang dilakukan hamba yang menerima 1 talenta ini adalah dia simpen itu baik-baik talentanya. Nggak diapa-apain, ditimbun di dalam tanah, disimpen. Kemudian ketika tuannya datang, hamba ini berkata, Tuan, aku takut kepada tuanku. Begitu. Sehingga dia tidak bisa mengembangkan 1 talenta itu. Begitu ya. Ini, dan bagaimana tuannya memandang hamba ini? Mari kita baca ayat yang ke-26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat yang ke-30, ini yang dilakukan oleh sang tuan. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Wanita yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa melakukan, memiliki kekuatan pengaruh, kita harus bisa mengerjakan apa yang menjadi bagian kita.
di dalam Tuhan. Seperti halnya hamba-hamba ini, ya. Hamba-hamba ini diberikan sebuah kepercayaan untuk mengelola berkat yang Tuhan berikan di dalam diri mereka masing-masing. Dan ketika kita bisa mengelola berkat itu dengan baik, Tuhan katakan, engkau hambaku yang baik dan setia. Aku sudah berikan kepercayaan hal yang kecil, maka aku akan berikan kepercayaan kepadamu hal yang lebih besar lagi. Tetapi kepada hamba yang tidak setia, Tuhan katakan, campakkanlah hamba itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sana hanya terdapat ratap dan kertak gigi. Kalau kita mau belajar di dalam perjanjian baru, ya, pada masa itu 1 talenta itu ukurannya sama dengan 6.000 dinar. Nah, ini 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar kalau dirupiahkan itu sebanyak 46.350. Maka kita bisa membayangkan wanita yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan berikan kepercayaan kepada hamba 1 talenta, itu umumnya adalah sama dengan 6.000 dinar. Kalau 1 dinar 46.350 rupiah, maka kalau dikalikan 6.000 itu sama dengan berapa? Banyak kira-kira, ya. Saya sudah hitungkan untuk Anda para wanita yang ada di rumah. 1 dinar 46.350. Kalau 6.000 dinar itu adalah sebesar 278.100.000 rupiah. Ini adalah sama dengan gaji harian selama 17 tahun. Wow, keren, luar biasa, ya. Coba kita bandingkan di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang kedua. Di sana diadakan sebuah kesepakatan, begitu ya, antara seorang tuan dengan pekerja-pekerja upahan anggurnya. Mereka bersepakat bahwa dalam 1 hari itu gaji mereka, upah mereka itu adalah 1 dinar. 1 hari 1 dinar. Lah kalau 6.000 dinar, kira-kira berapa tahun? 6.000 dinar itu kalau dihitung kurang lebih 17 tahun, kita bisa ngumpulin duit itu 278.100.000 rupiah. Itu selama 17 tahun. Tapi karena Tuhan kita memberikan sebuah kepercayaan yang luar biasa, 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Nah, hari ini kita bisa mengerti bahwa untuk memiliki yang namanya kekuatan pengaruh, itu adalah kita harus bisa mengerjakan kepercayaan yang Bapa berikan kepada kita, yang Tuhan berikan kepada kita. Kerjakan bagian kita. Itu yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk memiliki kekuatan pengaruh, kita harus bisa mengerjakan kepercayaan yang Bapa berikan kepada kita. Kita harus bisa mengelola kepercayaan yang Bapa berikan kepada kita. Wanita yang dikasih Tuhan, hamba yang baik, ya, dan setia adalah hamba yang mempergunakan kepercayaan tuannya itu dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan tuannya. Ingat, untuk kepentingan tuannya, dan mengembangkan talenta itu dengan usaha yang keras dan penuh tanggung jawab. Belajar wanita yang dikasih Tuhan, untuk memiliki kekuatan pengaruh, kita harus belajar mengelola kepercayaan yang Bapa berikan di dalam setiap kehidupan kita. Dengan penuh rasa tanggung jawab tentunya. Dengan usaha yang keras, bukan malas-malasan. Kalau kita malas mengerjakan kepercayaan yang Bapa berikan dalam diri kita, nggak ada kekuatan pengaruh yang akan kita berikan kepada wanita yang lain. Nggak ada pengaruh apapun yang akan berdampak dari diri kita, karena kita malas. Dan orang yang malas, di dalam Matius pasal yang ke-25, dia akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sana hanya ada ratap dan kertak gigi. Mari saya mengajak kita semua wanita yang ada di tempat ini untuk bersama-sama memiliki kekuatan pengaruh yang baik, kekuatan pengaruh yang menjadi terberkat, menjadi teladan bagi banyak orang, ya. Kalau di dalam Matius pasal yang ke-5, boleh dicatat, Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16, ya. Ayo kita buka Matius 5 ayat yang ke-13, ayat yang ke
Matius 5 ayat yang ke-13 ya, sampai dengan ayat yang ke-16. Ini berbicara mengenai garam dan terang dunia. Pasti wanita di rumah mengerti dan memahami maksud daripada garam dan terang. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita semuanya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Firman Tuhan hari ini sangat jelas dalam diri kita. Bagaimana sebuah kekuatan pengaruh itu berbicara keras di dalam diri kita. Firman Tuhan ingatkan, kita ini adalah garam dan terang dunia. Ya, yang namanya garam itu tugasnya adalah mengasini atau menggarami, menimbulkan rasa asin. Itu garam. Nggak mungkin garam itu menimbulkan manis, itu nggak mungkin. Ya, jangan mimpi garam itu rasanya manis, nggak pernah akan terjadi. Yang namanya garam pasti rasanya asin, begitu. Demikian halnya juga dengan terang. Nggak mungkin terang itu orang menikmati terang, wih kok gelap ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kecuali orang yang punya keterbatasan, dia tidak bisa melihat pagi ataupun siang, ya dia kira malam gitu. Karena dia punya keterbatasan, dia nggak bisa melihat alias buta, begitu. Tapi kita, ketika kita melihat terang, cahaya itu terang benderang, kita bisa merasakan, wow, terang ya, nggak gelap ya, begitu. Artinya garam dan terang itu memiliki kekuatan pengaruh yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan banyak orang. Bayangkan para wanita, kalau Anda sedang memasak, Anda kehabisan garam di rumah, terus kemudian apa yang akan Anda lakukan? Anda akan tambahi gula sebanyak-banyaknya? Tidak mungkin. Masakan Anda pasti akan terasa manis, begitu. Ya, artinya garam dan terang itu berpengaruh. Nah, garam yang mengasini, terang yang bisa dilihat, terang yang bisa dirasakan oleh orang, itulah pengaruh. Kalau Tuhan berkata, Maria kamu adalah garam, Maria kamu adalah terang, tapi Maria tidak bisa mempengaruhi, itu artinya Maria tidak berfungsi. Hari ini kita harus menjadi wanita yang memiliki kekuatan pengaruh, dan pengaruh kita itu berfungsi untuk membawa rumah tangga kita hidup di dalam keakuratan firman Tuhan, hidup di dalam otoritas ilahi, hidup di dalam menjalankan kebenaran firman Tuhan. Di sana kita akan bisa mempraktekkan hidup kita. Bagaimana kita ini memiliki kekuatan pengaruh, membawa seisi rumah tangga kita untuk mengasihi dan mencintai Tuhan dengan segenap hati. Wanita yang dikasih Tuhan, kita terus belajar ya. Pengaruh, begitu. Untuk menjadi pengaruh, kita harus hidup berpusat kepada Kristus dan membiarkan Dia memakai hidup kita apa adanya secara maksimal. Ingat, memakai hidup kita ini apa adanya, nggak perlu dibuat-buat. Ketika hidup kita ini ada di dalam kontrol ilahi, Allah bekerja secara penuh di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bekerja secara penuh mengendalikan kehidupan kita. Saya yakin dan percaya kontrol Allah, kekuatan dan kuasa Allah itu terjadi dalam diri kita. Dan ketika dimanapun kita berada, di dalam situasi atau kondisi yang gak enak sekalipun, di sana kita bisa ambil peranan. Jadilah pengaruh yang baik, karena diri kita adalah garam dan terang bagi dunia ini. Wanita yang dikasih Tuhan berbicara pengaruh, artinya kita harus berdampak bagi banyak orang, ya. Pengaruh yang maksimal itu adalah dampak dari ketaatan kita kepada Tuhan. Sudahkah Anda berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing? Sudahkah kita berpengaruh dalam kehidupan anak-anak kita?
Sudahkah kita bisa mempengaruhi suami kita untuk hidup cinta dan takut akan Tuhan? Sudahkah kita bisa berpengaruh terhadap rumah tangga kita, keluarga kita, untuk kita bisa membawa mereka semuanya setia kepada Tuhan? Pengaruh itu akan terjadi ketika Anda memiliki ketaatan mutlak di hadapan Tuhan. Ya. Ketaatan diri kita kepada Tuhan itu yang menentukan bagaimana Anda bisa menjadi pengaruh yang baik, menjadi garam dan terang yang benar-benar berkualitas. Bukan garam yang sudah nggak asin. Firman Tuhan katakan, garam kalau dia sudah nggak asin, dengan apa lagi? Dia mau dibuat apa lagi? Nggak ada gunanya selain dia akan dibuang dan diinjak-injak orang. Apakah itu yang ingin kita kehendaki? Yang kita inginkan di dalam diri kita? Tentu tidak. Kita rindu hidup kita ini bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kita rindu hidup kita ini bisa menjadi pengaruh bagi banyak orang. Oleh sebab itu wanita yang dikasihi Tuhan, milikilah ketaatan mutlak. Sehingga dengan ketaatan mutlak itu kita bisa mengelola kepercayaan yang Bapa berikan di dalam diri kita. Dengan kita bisa mengelola kepercayaan yang Bapa berikan, Bapa katakan kepada kita, halo anakku, hai hambaku yang baik dan setia, baik sekali perbuatanmu. Aku sudah memberikan kepercayaan kepadamu dalam perkara yang kecil, dan hari ini aku berikan kepadamu kepercayaan yang besar. Sini nak, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Firman Tuhan katakan demikian. Wow, luar biasa. Firman Tuhan sungguh luar biasa, menguatkan dan mengingatkan kehidupan kita. Bagaimana diri kita sebagai seorang wanita, kita bisa memberikan pengaruh yang terbaik, baik untuk suami, anak-anak, seluruh isi rumah tangga kita. Begitu. Berfungsilah menjadi garam dan terang bagi dunia. Saya ingin mengajak kita semuanya untuk meneliti seorang tokoh wanita yang ada di Alkitab. Bagaimana wanita ini benar-benar bisa berpengaruh terhadap seisi rumah tangganya. Kita akan buka. Mari kita belajar bersama-sama dari seorang tokoh wanita yang bernama perempuan Sunem ya. Kita nggak tahu jelasnya siapa namanya, tapi di dalam Alkitab dijelaskan dia adalah perempuan yang dari Sunem begitu. Kita buka di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-22. Wanita boleh catat di sana. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 22. Kemudian diloncat ke ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-37. Apa yang terjadi dengan kehidupan perempuan Sunem? Wanita yang dikasihi Tuhan, perempuan Sunem ini dikatakan di sana adalah perempuan yang kaya, begitu ya. Perempuan yang kaya. Dan ketika dia di dalam kehidupannya bersama dengan suaminya, dia melihat ada kehidupan seorang hamba Tuhan. Kita baca saja 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-8. Kita akan baca. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Yang pertama, perempuan Sunem ini bukan perempuan biasa. Dia itu perempuan yang kaya, dan dia selalu mengundang seorang hamba Tuhan untuk makan di rumahnya ketika dia melayani. Ya, setiap kali Elisa ini pergi ke Sunem, pasti diundang oleh perempuan ini untuk makan bersama di rumahnya. Begitu, ayat yang ke-9. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Ya, jadi perempuan Sunem ini begitu terberkati dengan pelayanannya Elisa. Perempuan Sunem ini begitu bersukacita dengan pelayanan yang dikerjakan oleh Elisa, sehingga dia bersepakat dengan suaminya. Ya, ayat yang ke-10. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dan baiklah di sana kita menaruh baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil. Maka kalau dia datang kepada kita, dia boleh masuk di sana. Tujuannya apa wanita yang dikasihi Tuhan? Perempuan Sunem ini membangun sebuah kamar kecil di loteng bagian atasnya, supaya ketika Elisa datang, Elisa itu tidak cuma makan, tapi dia bisa nginep di rumahnya. Ini adalah yang dilakukan oleh perempuan Sunem, ya. Kemudian apa yang terjadi? Kita bisa lihat bersama-sama, ya. Ayat yang ke-8.
Di sana perempuan Sunem ini begitu memiliki kerelaan hati, begitu ya, untuk melayani. Gak semua wanita itu punya kerelaan hati seperti yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini. Menyediakan kamar, ya, membuatkan kamar untuk hamba Tuhan, menyiapkan segala keperluan yang diperlukan oleh hamba Tuhan, ya, tempat tidur, meja, kursi, kandil, itu berbicara mengenai tempat minum, begitu ya. Semuanya disediakan untuk Nabi Elisa. Perempuan Sunem ini punya kerelaan hati. Yang kedua, dari perempuan Sunem ini, ya, dari ayat yang ke-23 kita baca, latar belakang perempuan Sunem ini adalah hidup bersama dengan suami berdua, ya. Suaminya ini sudah lanjut usia. Dan ketika Elisa bertanya, kamu kok baik sekali kepadaku, kira-kira apa yang bisa aku perbuat untukmu? Perempuan ini tidak ngomong apa-apa, wanita. Dia nggak jawab apa-apa. Tapi ketika Elisa bertanya, Gehazi ngomong, bujangnya atau pelayannya Elisa, ini ngomong kepada Elisa begini, Tuanku, sebetulnya perempuan ini hanya tinggal berdua dengan suaminya saja. Dan suaminya itu sudah tua. Terus dia ini nggak punya anak. Akhirnya Elisa berdoa supaya perempuan ini hamil. Singkat cerita, akhirnya perempuan Sunem ini hamil dengan suami yang sudah berusia lebih tua. Nah, ketika perempuan ini hamil, sebuah persoalan mulai muncul. Dia melahirkan seorang anak. Dan ketika anak ini sudah lahir, bertumbuh, ya, tiba-tiba anak ini ketika ngobrol bareng dengan bapaknya mengeluh. Ini loh, sebuah peristiwa yang mungkin Anda nggak bisa remehkan, firman Tuhan, ya. Anak ini mengeluh kepada bapaknya, ngomong, Pak, sakit kepalaku, Pak, sakit kepalaku, kemudian pingsan. Setelah pingsan, dibawalah oleh ibu ini, ya, ke kamar atasnya Elisa, ke ruangannya Elisa. Di sana dia punya iman yang kuat, begitu. Dan iman yang kuat ini saya percaya bukan tumbuh secara kebetulan. Iman yang kuat yang dimiliki oleh perempuan Sunem ini muncul karena saking seringnya perempuan ini mendengar pengajaran dari seorang hamba Tuhan, yaitu Elisa. Mendengar firman Tuhan dari yang namanya Elisa. Anaknya dibawa ke kamar Elisa, dibaringkan di kamarnya Elisa, begitu. Dan dia bicara kepada suaminya, ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23 kita akan baca. Berkatalah suaminya, mengapa pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya, kepada Elisa? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Ketika anaknya ini mulai terbaring sakit, ya, sampai di sana anaknya juga sempat mengalami yang namanya kematian. Ibu ini hendak berkemas-kemas dan hendak pergi menuju ke rumah Elisa, menuju menemui Elisa. Dan suaminya berkata, kamu mau kemana? Ini bukan hari Sabat, ini bukan hari ini dan itu, begitu. Tapi ibu ini berkata dengan imannya, jangan khawatir. Bukan cuman itu. Mari kita baca di dalam ayatnya yang ke-26. Ayat yang ke-26. Saya akan bacakan untuk Anda, ya, ayat yang ke-24. Dipelanainya keledai itu, dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila kukatakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah itu melihat dia dari jauh, ya, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, lihat, perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anakmu itu? Ya, jadi Elisa
ketika perempuan Sunem ini masih dari jauh, ya, Elisa melihat, loh, itu perempuan Sunem mau datang ke sini. Dan Elisa ngomong kepada Gehazi, bujangnya, Gehazi, coba kamu lari ke sana, songsonglah dia, temuilah dia, dan tanyakan kepada dia, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anakmu? Karena Elisa tahu anaknya sedang terbaring sakit dan dia sudah mengalami yang namanya kematian. Dan ketika Gehazi menyongsong perempuan ini, menemui perempuan Sunem ini, dan ditanyakan oleh Gehazi kepada perempuan ini, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anakmu? Sebuah jawaban yang luar biasa yang keluar dari mulut perempuan Sunem ini adalah ayat yang berikutnya. Jawab perempuan itu, selamat. Wanita, ini adalah perkataan iman, ya. Wanita yang memiliki kekuatan pengaruh itu demikian hidupnya. Dia punya perkataan iman, walaupun dia tahu anaknya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia tahu anaknya sudah pada ujung kematian, bahkan sudah mati. Tapi ketika Elisa bertanya melalui Gehazi, dia katakan, selamat, anakku selamat, suamiku selamat, hidupku pun selamat. Ini adalah karena perkataan iman, ya. Ini adalah perkataan iman yang timbul dari ketaatan yang dia miliki kepada Tuhan. Luar biasa, ya. Ayat yang ke-20, ayat yang ke-37. Kita akan lompat kepada ayat yang ke-37. Saya akan mulai dari ayat yang ke-36. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Apa yang terjadi Anda bisa baca, ya. Anda bisa baca ayat yang ke-33. Mulai ayat yang ke-33. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali. Wanita yang dikasihi Tuhan, ada mujizat yang terjadi. Mujizat ini terjadi karena ada kekuatan pengaruh yang besar dari kehidupan wanita ini. Pengaruh yang besar dari kehidupan ibunya. Ibunya punya ketaatan yang luar biasa. Ibunya punya iman yang luar biasa. Dia melayani seorang hamba Tuhan dengan baik. Dan Tuhan perhatikan kehidupan ibu ini. Dia bergumul, dia tidak punya keturunan. Dan ketika dia punya keturunan, anaknya mengalami sebuah masalah. Kemudian dia mencari Tuhan, dia percaya kepada kuasa Tuhan bahwa akan terjadi kesembuhan untuk anaknya. Dan yang terjadi adalah mujizat itu Tuhan berikan bagi perempuan Sunem. Wanita yang dikasihi Tuhan, sukacita besar akhirnya terjadi atas kehidupan keluarga perempuan Sunem ini. Anaknya disembuhkan, suaminya kembali percaya bahwa kuasa Tuhan itu menjadi dahsyat di dalam kehidupan rumah tangganya. Karena siapa? Karena kekuatan wanita yang memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan rumah tangganya. Dia nggak mudah termehek-mehek kemudian menangis meratapi kehidupannya, mulutnya mulai mengumpat Tuhan. Enggak, itu tidak dilakukan oleh perempuan Sunem. Yang dilakukan oleh perempuan Sunem adalah dia mencari hamba Tuhan itu. Dia mencari Tuhan. Dia memohon belas kasihan Tuhan. Sehingga dengan kekuatan pengaruh yang dia miliki, anaknya disembuhkan. Hari ini saya tidak ngerti apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Anda masing-masing. Apa yang sedang Anda pergumulkan masing-masing. Ingat bahwa di hari ini kita bersama-sama belajar miliki kekuatan pengaruh yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Belajarlah mengelola kepercayaan yang Tuhan berikan dalam diri kita.
dengan ketaatan secara mutlak kepada firman Tuhan. Dan ketika kita taat secara mutlak, mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Kekuatan pengaruh Anda membawa keluarga Anda mengalami realita Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kita. Mari buktikan kuasa Allah. Percayalah di dalam Tuhan ada kemenangan yang besar yang Bapa berikan dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur atas berkat kasih karunia-Mu. Hari ini hamba-Mu berdoa bagi seluruh wanita yang mendengarkan firman Tuhan, dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa yang sama seperti yang terjadi dalam kehidupan perempuan Sunem ini akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para wanita yang ada di tempat ini, wanita yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing, dengan berkat kuasa yang daripada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberikan kekuatan pengaruh yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Buat kami Tuhan, melakukan firman Tuhan. Seperti halnya perempuan Sunem ini, dia dengan iman dan percayanya, dia lakukan firman Tuhan, sehingga mujizat besar terjadi atas kehidupan rumah tangganya. Dan hal yang sama pun akan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan para wanita yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing, yang sedang beribadah bersama saat sore hari ini. Kau akan berkati kami dengan berkat yang daripada Bapa di sorga, berkat yang daripada Anak, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jadikan kami kuat, Engkau jadikan kami wanita yang berpengaruh, Engkau jadikan kami wanita Tuhan yang berdampak bagi keluarga kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Para wanita yang dikasih Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Anda yang di rumah bisa mempersiapkan persembahan Anda. Dan hari ini kita akan memberikan persembahan, dan kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah apa yang kami persiapkan dari rumah kami masing-masing, melalui rupiah yang kami bawa untuk kami persembahkan kepadamu, menjadi persembahan yang terbaik bagimu Tuhan, yang kudus dan berkenan di hadapanmu. Dan biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di gereja kami. Dan kami percaya apa yang kami tabur, itulah yang akan kami tuai. Kami akan kerjakan persembahan ini dalam penuh sukacita, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Allah itu baik, sungguh baik. Tunjuk
kita akan satukan hati kita, berdoa kembali kepada Tuhan, memohon berkat yang daripada Dia. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian dan ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat hari yang indah yang sudah Tuhan beri di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati sepanjang hari ini penuh dengan penyertaan yang daripada Tuhan. Kami boleh menikmati ibadah kami saat malam hari ini Tuhan, penuh dengan penyertaan yang daripada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya kekuatan firman yang sudah kami terima bersama-sama akan terus mengalir penuh di dalam kehidupan kami, mengambil alih kehidupan kami secara penuh Tuhan, sehingga hidup kami ini hanya mau melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti halnya firman Tuhan, kami mau memiliki kekuatan pengaruh yang baik, yang hanya berdasarkan kepada kebenaran firman-Mu saja. Oleh sebab itu Tuhan, mari hamba-Mu berdoa bagi kami kaum wanita yang ada di rumah ini maupun yang ada di rumah-rumah jemaat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan pengaruh itu akan Tuhan beri di dalam diri kami. Sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan nyatakan secara penuh atas setiap kehidupan kami, dan kami boleh melakukan firman-Mu ini ya Bapa dengan hati yang penuh dengan sukacita. Saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami bersyukur kalau keluarga Ibu Peter sudah menyediakan rumahnya, sehingga ibadah kami boleh kami kerjakan bersama-sama di rumah ini. Dan biarlah berkat Tuhan turunkan atas rumah tangga di tempat ini. Kehidupan suami, istri, anak, menantu, dan cucu semuanya ada di dalam berkat perlindungan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat sore hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami bersama-sama ya Bapa. Wanita yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hidup kita untuk menerima berkat yang daripada Bapa di sorga. Percayalah dengan iman-Mu yang sungguh bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Dia selalu menyertai dan melindungi setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu wanita yang dikasihi Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama dengan membawa berkat yang daripada Bapa di sorga. Seluruh pekerjaan kita diberkati dalam nama Yesus. Hubungan suami istri, hubungan nikah, rumah tangga kita semuanya diberkati di dalam nama Yesus. Segala pergumulan yang sedang engkau gumulkan di dalam Tuhan, juga Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik. Apa yang engkau minta, apa yang engkau rindukan, Tuhan mendengarkan semuanya itu. Oleh sebab itu saat malam hari ini, terimalah berkat yang daripada Bapa di sorga. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian malam hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih kepada Ibu Peter sudah menyediakan rumah untuk kita beribadah bersama-sama. Mari saat ini kita sampaikan sampai bertemu kembali di dalam ibadah-ibadah yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.